Pada video ini, kita akan belajar tentang OCI atau kepanjangan dari Open Container Initiative dan apa hubungannya sebenarnya dengan Docker. Open Container Initiative atau OCI adalah sebuah proyek di bawah naungan Linux Foundation yang dibentuk pada tahun 2015. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk menciptakan standar industri terbuka bagi format dan runtime kontainer. Nah, ini berarti bahwa OCI merumuskan aturan dan spesifikasi yang umum digunakan untuk membuat dan menjalankan kontainer. Sehingga kontainer yang dibuat oleh satu vendor atau developer dapat berjalan di platform lain yang juga mendukung standar OCI. Artinya, jika sebuah kontainer dibuat menggunakan tools dari vendor A, katakanlah misalnya Docker, kontainer tersebut secara teoritis dapat dijalankan di platform lain yang juga mendukung OCI. Seperti platform cloud dari vendor B, misalnya Google Cloud. Yang melatar belakangi hadirnya proyek OCI, yaitu sebelum adanya OCI, teknologi kontainer sudah mulai populer dengan munculnya Docker. Namun, Docker pada saat itu memiliki format dan runtime yang spesifik. Nah, sehingga kontainer yang dibuat dengan Docker mungkin tidak dapat berjalan dengan lancar pada platform lain. Nah, hal ini tentu menyebabkan kurangnya interoperabilitas dan ketergantungan pada satu vendor. Nah, melihat potensi besar dari teknologi kontainer dan pentingnya interoperabilitas, beberapa perusahaan besar di industri teknologi seperti Docker, CoreOS, dan para pengelola app kontainer berinisiatif untuk membentuk OCI. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem kontainer yang lebih terbuka, fleksibel, dan bebas dari vendor login. Ada 4 poin tujuan utama dari OCI. Ya, poin pertama adalah standarisasi, yaitu untuk mendefinisikan format dan runtime kontainer atau cara kerja mesin virtual yang standar sehingga kontainer dapat berjalan di berbagai platform yang mendukung OCI. Misalnya, teman-teman memiliki aplikasi web yang dikemas dalam sebuah kontainer. Kontainer ini dibuat sesuai dengan standar OCI. Nah, teman-teman bisa menjalankan kontainer ini di komputer, cloud, ataupun di server fisik, asalkan platform tersebut mendukung OCI. Nah, poin kedua adalah interoperabilitas, memungkinkan developer untuk menggunakan berbagai tools dan platform kontainer yang berbeda tanpa harus khawatir tentang kompatibilitas. Hal ini berarti berkat standar OCI, developer dapat menggunakan berbagai macam tools dan platform kontainer tanpa perlu khawatir apakah kontainer yang dibuat akan berfungsi dengan baik di platform lain. Nah, kemudian poin ketiga itu ada ekosistem terbuka, yaitu mendorong developer ekosistem kontainer yang lebih luas dan inovatif dengan kontribusi dari berbagai komunitas. Contoh ekosistem dalam konteks kontainer adalah Docker Hub. Nah, di Docker Hub ini siapa saja dapat membuat image container, membagikan bahkan menggunakan image container secara gratis. Misalnya, teman-teman ingin membangun sebuah aplikasi web, teman-teman bisa memanfaatkan image-image yang sudah ada di Docker Hub, seperti image Nginx untuk web server, image MySQL untuk database, dan image Node.js untuk aplikasi backend. Dengan begitu, teman-teman tidak perlu membangun semuanya dari awal, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Nah, kemudian poin keempat itu ada netralitas vendor. Nah, hal ini untuk mencegah dominasi satu vendor tertentu dalam pasar kontainer dan memberikan kebebasan bagi pengguna untuk memilih solusi yang paling sesuai. Artinya adalah upaya untuk memastikan tidak ada satu perusahaan atau vendor tertentu yang memiliki kekuasaan terlalu besar dalam industri kontainer. Tujuannya adalah agar pengguna seperti developer ataupun perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih berbagai produk dan layanan kontainer dari berbagai vendor yang berbeda tanpa terikat pada satu vendor saja. Dalam aturannya, untuk membuat sebuah kontainer, OCI telah menghasilkan atau merumuskan beberapa spesifikasi penting. Antara lain, yang pertama itu ada runtime specification, yang mana ini mendefinisikan bagaimana sebuah file system bundle harus dijalankan. Ini adalah spesifikasi inti yang menjelaskan cara kerja runtime container. Nah, kemudian pada poin kedua itu ada image specification, yaitu untuk mendefinisikan format gambar kontainer atau container image yang berisi semua yang diperlukan untuk menjalankan sebuah aplikasi. Nah, kemudian poin ketiga itu ada distribution specification, yaitu untuk mendefinisikan
memberikan protokol API untuk distribusi konten kontainer seperti registry gambar kontainer atau image kontainer. Dari hal-hal yang sudah dijelaskan, OCI ini telah memberikan dampak yang signifikan pada industri kontainer. Di antaranya, yang pertama adalah pertumbuhan ekosistem, yaitu munculnya banyak tools dan platform kontainer yang mendukung OCI seperti Kubernetes, Docker, RKT, dan lainnya. Nah, kemudian ada adopsi yang luas, yaitu kontainer menjadi teknologi yang sangat populer dan banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak modern. Nah, kemudian yang terakhir itu inovasi, yaitu standarisasi yang dilakukan oleh OCI mendorong inovasi dalam berbagai aspek kontainerisasi. Open Container Initiative adalah langkah penting dalam pengembangan teknologi kontainer. Dengan adanya standar atau aturan yang jelas, kontainerisasi menjadi lebih mudah diadopsi dan digunakan secara luas. OCI telah berkontribusi dalam membentuk ekosistem kontainer yang terbuka, fleksibel, dan inovatif. Terakhir, untuk lebih mengenal OCI atau Open Container Initiative, teman-teman bisa mengunjungi situs opencontainer.org. Silahkan teman-teman explore terkait OCI ini.